Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Ramzani Adianti, nomor absen 9, kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Toroh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resensi saya mengenai sebuah buku fiksi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu resensi, apa pula tujuan serta fungsi dari resensi. Pengertian resensi. Resensi adalah kupasan dan gambaran mengenai film, buku, dan drama. Pada hakikatnya, resensi merupakan penjelasan dari isi buku, baik kelebihan maupun kekurangan. Sedangkan fungsi dari resensi. Yang pertama, fungsi resensi bagi penulis. Resensi buku berfungsi untuk mendapatkan umpan balik dan saran dari buku yang ditulis. Yang kedua, bagi penerbit. Resensi buku berfungsi untuk memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan. Kemudian yang ketiga adalah bagi penerbit media massa. Resensi buku dimanfaatkan sebagai sarana untuk menguji atau dalam mengembangkan suatu topik dan masalah. Kemudian tujuan penulisan dari resensi adalah 1. Membantu pembaca untuk mengetahui gambaran dan pernyataan umum tentang karya yang diresensi. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan karya yang diresensi. Yang ketiga, mengetahui latar belakang dan alasan mengapa karya tersebut dibuat. Kemudian yang keempat adalah menguji kualitas karya dengan membandingkannya dengan karya yang lain. Yang kelima, memberi masukan kepada pembuat karya berupa saran dan kritik. Kemudian yang keenam adalah mengajak pembaca untuk mendiskusikan karya yang diresensi. Yang ketujuh adalah memberikan informasi secara komprehensif kepada pembaca tentang karya yang diresensi. Kemudian inilah hasil resensi saya mengenai sebuah buku fiksi yang berjudul Milea, Suara dari Dylan. Penulisnya Pidi Baik, penerbit Pastel Books, tahun terbit 2016, cetakan kedua Zulhijjah 1437 Hijriah atau September 2016, tebal buku 360 halaman. Kemudian ini didistribusikan oleh Misen Media Utama atau MMU. Apakah kalian tahu karya Pidi Baik yang sebelumnya yang berjudul Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990 dan Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1991. Kedua karya tersebut menceritakan kisah asmara Dylan dan Milea semasa SMA di Bandung tahun 90-an. Kemudian ini novel Milea, Suara dari Dylan merupakan novel ketiga dari kedua novel tersebut. Novel ini juga menceritakan hal yang sama dengan kedua novel tersebut, akan tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Novel ini diceritakan dari sudut pandang Dylan, sedangkan novel yang sebelumnya diceritakan dari sudut pandang Milea. Sinopsis dari novel ini adalah, novel ini menceritakan kisah singkat Dylan waktu masih kecil. Kira-kira ketika masih berumur 5 tahun, ia ingin menjadi macan, walaupun itu tidak mungkin. Dia juga pernah menamai sepedanya dengan nama mobil derek. Dia juga pernah sholat menggunakan mukena. Ia beranggapan bahwa ia mempunyai masa-masa kecil yang sangat berbahagia. Kemudian setelah SMA, dia tidak lagi mengendarai sepedanya, tetapi dia menggunakan motor. Sepulang sekolah, ia selalu nongkrong di warung Kang Ewok. Dia bisa bertemu dengan teman-temannya yang bernama Burhan, Akiu, Anhar, Ivan, dan lain-lain. Dia juga sering nongkrong di warung BEM. Di warung BEM inilah ia mendengar nama Milea, seorang gadis cantik yang berasal dari Jakarta. Dia menyukai Milea, teman-temannya juga mendukungnya. Ketika Dylan ingin mendekati Milea, ia meminta doa kepada ibunya supaya diberikan kelancaran. Sampai akhirnya waktu tiba, Dylan resmi berpacaran dengan Milea pada tanggal 22 Desember 1990 di Bandung, tepatnya di warung BEM. Kesehariannya mereka
berpacaran sangat romantis. Dylan sering membuatkan puisi yang sangat indah untuk Melea. Kelakuan Dylan yang konyol juga membuat Melea senang. Puisi tersebut tercantum di novel ini pula, yaitu pada bab 8, Lia yang aku mau, kemudian bab 9, masa-masa berpacaran. Sampai suatu ketika Dylan dan Melea putus. Itu semua karena kesalahpahaman yang disebabkan karena kematian temannya yang bernama Akyu. Melea mengira bahwa kematian Akyu disebabkan karena perselisihan geng motor. Melea marah dengan Dylan. Ia ingin Dylan keluar dari geng motor karena Dylan juga merupakan geng motor. Tetapi Dylan tidak menghiraukannya. Itulah yang membuat Melea marah dan tidak mau diajak bicara. Keduanya putus. Dan Dylan setelah putus merasa kesepian dan sangat rindu dengan Melea. Itulah mengapa di sini pada cover novel ini terdapat kata-kata perpisahan adalah upacara menyambut hari-hari penuh rindu. Dylan melanjutkan kuliahnya di perguruan tinggi negeri di Bandung. Sebulan setelah Bu Rini wafat, ia bertemu lagi dengan Melea pada saat reuni SMA. Melea datang dengan Mas Herdi. Dylan sangat senang bisa bertemu dengan teman-temannya lagi semasa SMA karena sudah lama tidak bertemu. Kemudian Dylan melanjutkan kuliahnya di perguruan tinggi negeri, namun ia kehilangan ayahnya yang ia anggap sebagai pahlawan. Ia sangat kesepian dan kehilangan semangat hidup, namun ia tetap tegar dan menjalaninya dengan ikhlas. Kelebihan dari novel ini adalah covernya yang dengan desain sederhana, font ayat jating berlatar warna abu-abu, dilengkapi dengan gambar Melea yang sudah berdiri menunduk. Ini sangat menarik pembaca, terutama remaja SMA. Yang kedua adalah bahasanya mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan kita bagaimana cara menaklukkan hati wanita. Yang keempat adalah mengajarkan kita agar tetap tegar ketika putus dengan pacar, seperti yang Dylan ceritakan pada bab 12. Kemudian kekurangan dari buku ini adalah pembaca pastinya tidak puas dengan buku ini karena pembaca harus membaca buku yang sebelumnya, yaitu novel Dylan adalah Dylanku tahun 1990 dan Dylan adalah Dylanku tahun 1991. Cocok bagi para pembaca yang suka genre romantis dan komedi. Kelakuan konyol Dylan membuat para pembaca terhibur. Dylan tahu bagaimana cara menaklukkan. Novel ini sangat cocok bagi para pembaca yang suka genre romantis dan komedi. Kelakuan Dylan yang konyol membuat para pembaca terhibur. Dylan tahu bagaimana cara menaklukkan hati wanita dengan cara yang sederhana, tidak cara lebay seperti anak zaman sekarang. Intinya novel ini merupakan pelengkap dari kedua novel sebelumnya. Jadi para pembaca harus tahu atau membaca novel sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.